Puasa intermittent atau intermittent fasting. Pasti pernah dengar kan? Entah itu dari teman, lihat seliuran di media sosial, atau mungkin Anda malah udah pernah nyobain sendiri. Tapi nih, di antara semua hype itu, informasinya simpang siur banget. Jadi, apa sih sebenarnya kata sains soal ini? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Ini tuh cuma tren sesaat yang bakal hilang atau beneran ada manfaat kesehatan yang nyata di baliknya? Yuk, sekarang kita bedah bareng-bareng apa kata bukti ilmiah terbaik yang ada saat ini. Oke, jadi sederhananya gini. Puasa intermittent itu bukan soal apa yang kita makan, tapi lebih ke kapan kita makan. Caranya juga macam-macam. Ada yang ngebatasin jam makan setiap hari, atau yang biasa disebut time restricted eating. Ada juga yang puasa penuh beberapa hari dalam seminggu. Jadi ini bukan satu metode yang cocok buat semua orang ya. Ini dia peta jalan kita buat mengungkap faktanya. Kita bakal mulai dari trennya dulu, lalu kita cari bukti terbaiknya, kita lihat apa aja manfaat yang paling pasti, bahas juga hal-hal penting yang perlu diwaspadai, dan terakhir kita tarik kesimpulannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Salah satu tantangan terbesar dari puasa intermittent ini adalah riset-risetnya tuh seringkali terasa campur aduk dan bikin bingung. Iya kan? Mungkin hari ini kita baca ada studi bilang IF itu kayak keajaiban. Besoknya ada studi lain yang bilang nggak ada bedanya sama sekali. Nah, kebingungan inilah yang akhirnya mendorong para peneliti buat melakukan sebuah analisis yang jauh lebih mendalam buat memisahkan mana fakta, mana mitos. Dan inilah solusinya, sebuah tinjauan payung atau umbrella review. Gampangnya gini, kalau satu studi itu meneliti sekelompok orang, nah meta-analisis itu meneliti banyak studi sekaligus. Keren kan? Tapi tinjauan payung ini selangkah lebih maju. Dia meneliti banyak meta-analisis. Jadi ini adalah salah satu cara paling top untuk mendapatkan gambaran besar dan jawaban yang paling bisa diandalkan dalam dunia sains. Coba dibayangin, para peneliti ini memulai dengan lebih dari 2.200 studi. Gila, banyak banget. Terus mereka saring satu persatu, buang yang duplikat, singkirin yang nggak relevan, sampai akhirnya cuma tersisa 23 meta-analisis terbaik. Ini nunjukin betapa ketatnya proses mereka buat dapetin bukti dengan kualitas paling tinggi. Jadi, setelah kerja keras itu semua, apa sih yang mereka temukan? Yuk, kita langsung lihat temuan-temuan utamanya. Khususnya yang didukung oleh bukti dengan kepastian tinggi untuk orang dewasa dengan kelebihan berat badan atau obesitas. Intinya begini, ketika puasa intermiten dibandingkan dengan nggak melakukan apa-apa, hasilnya secara konsisten menunjukkan manfaat yang positif. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Temuan besar yang pertama berhubungan sama komposisi tubuh. Secara spesifik, lingkar pinggang jadi berkurang. Angkanya juga jelas, rata-rata ada pengurangan lingkar pinggang lebih dari 1 cm. Mungkin kedengarannya nggak banyak ya, tapi dalam skala penelitian sebesar ini adalah perubahan yang signifikan secara statistik dan penting banget buat kesehatan. Berikutnya, dan ini nih yang mungkin paling dicari banyak orang, kehilangan lemak. Tinjauan ini menemukan bukti yang sangat kuat bahwa IF memang membantu mengurangi massa lemak tubuh. Angkanya, rata-rata kehilangan massa lemak itu sekitar 3/4 kilogram. Sekali lagi, ini bukan angka sembarangan, tapi hasil yang didukung oleh bukti berkualitas tinggi. Manfaatnya nggak berhenti di situ, tinjauan ini juga nemuin perbaikan besar dalam kesehatan metabolisme, termasuk di dalamnya penurunan kolesterol jahat, lalu lemak darah atau triacylglycerol, dan juga kadar insulin puasa. Nah, ini semua adalah faktor-faktor kunci buat kesehatan jantung dan metabolisme kita dalam jangka panjang. Eits, tapi ceritanya nggak cuma soal hal-hal yang menurun aja. Ada juga beberapa penanda kesehatan penting yang justru malah meningkat alias jadi lebih baik. Dua peningkatan penting yang ditemukan adalah pada kolesterol baik atau HDL yang tugasnya melindungi jantung kita. Dan yang kedua adalah peningkatan massa bebas lemak. Nah, yang ini penting banget. Artinya, berat badan yang turun itu mayoritas berasal dari lemak, bukan dari otot. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang super penting. Gimana ceritanya kalau puasa intermittent ini kita bandingkan bukan dengan tidak melakukan apa-apa, tapi dengan diet tradisional? Nah, istilah ilmiah buat diet tradisional itu adalah restriksi energi berkelanjutan atau CER. Gampangnya, ini tuh diet yang kita kenal yaitu mengurangi sedikit kalori setiap hari secara konsisten. Inilah lawan tandingnya. Dan disinilah kita menemukan salah satu catatan penting dari studi ini. Meskipun puasa intermiten memang bisa bantu menurunkan tekanan darah sistolik, ternyata diet tradisional atau CER itu lebih efektif dalam hal ini.
Ini temuan krusial yang perlu diingat ya. Kalau soal tekanan darah, metode tradisional terbukti lebih unggul. Satu lagi nih, sering kan kita dengar klaim kalau IF itu bisa secara ajaib menekan nafsu makan. Nah ternyata menurut tinjauan ini buktinya nggak kuat, dianggapnya lemah. Jadi kita nggak bisa bilang dengan pasti kalau klaim itu benar. Jadi, setelah kita lihat semua data ini, kesimpulannya apa dong? Yuk kita rangkum poin-poin paling pentingnya. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan sangat jelas. Untuk hasil kayak lingkar pinggang, massa lemak, dan kolesterol, puasa intermiten punya efek positif dengan bukti yang sangat kuat. Tapi kalau lawannya diet tradisional untuk urusan tekanan darah sistolik atau TDS, dia ternyata kurang efektif dan ini juga didukung oleh bukti yang kuat. Dan ini kesimpulan dari para penelitinya sendiri. Mereka bilang, IF adalah alat yang menjanjikan dan mungkin bermanfaat. Tapi, ini bukan solusi ajaib. Masih banyak yang perlu dipelajari lebih lanjut. Jadi, pada akhirnya kita kembali ke pertanyaan ini. Apakah puasa intermiten itu sebuah revolusi besar di dunia kesehatan? Atau mungkin lebih tepatnya, ini hanyalah salah satu dari banyak alat yang efektif di dalam kotak perkakas kita bersama dengan diet tradisional dan olahraga. Buktinya menunjukkan bahwa ini adalah alat yang manjur, tapi mungkin bukan satu-satunya jalan menuju hidup yang lebih sehat.